Setelah putihnya sudah dapat, langsung kita kunci white balance-nya. Oke. Eza R Muda, channelnya YouTuber pemula. Halo guys, gimana kabarnya nih para YouTuber pemula? Khususnya para content creator yang masih pakai kamera handphonenya. Video ini cocok banget buat kalian karena ini adalah video tips komplit untuk merekam video menggunakan kamera handphone kamu. Dan tonton video ini sampai habis karena kita akan memaksimalkan kinerja dari kamera handphone menggunakan aplikasi Open Camera di handphone Android kamu. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Oke, gue Eza R Muda, selamat datang di channel gue. Channel ini adalah channel khusus untuk para content creator seperti kamu. Jadi kalau kamu baru di sini dan kebetulan kamu juga seorang content creator ataupun seorang YouTuber, pertimbangkan untuk subscribe di channel ini dan nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum mulai, untuk membuat video menggunakan kamera handphone, kamu nggak akan perlu alat-alat ekstra. Yang kamu butuhkan cuman handphone yang ada kameranya dan juga aplikasi Open Camera aja udah cukup. Tapi sebagai opsi akan lebih baik lagi jika kamu memiliki tripod, mic eksternal, dan juga lighting untuk menerangi video kamu. Tapi itu sebagai opsi aja. Jadi kalau kamu serius ingin menjadi seorang content creator, kamu harus mempertimbangkan hal-hal tadi. Jadi mulai nabung dari sekarang kalau kamu belum punya untuk membuat hasil video kamu lebih baik lagi. Oke, sebelum kita memulai tips merekam menggunakan Open Camera, ada beberapa hal kecil yang harus kamu lakukan sebelum mulai merekam. Hal pertama adalah persiapan konten kamu sebelum merekam. Dengan melakukan ini, proses pembuatan konten kamu akan jauh lebih mudah dan lebih gampang daripada kamu baru memikirkan kata apa yang akan diucapkan saat kamu sudah merekam. Jadi kamu sebelumnya harus merencanakan isi dari konten kamu sebelum merekam video. Kamu bisa menulis skrip kata demi kata, atau kamu juga bisa menulis poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan supaya kamu tidak lupa nantinya. Dengan merencanakan isi konten video sebelum merekam, kamu akan membuat konten kamu on point dan terarah agar topik dari konten kamu tidak melebar kemana-mana karena kamu sudah punya panduan apa yang ingin kamu sampaikan, dan juga pastinya akan membuat konten kamu jauh lebih baik. Kemudian hal nomor 2 adalah memilih lokasi yang tepat. Sebelum membuat video, kamu harus memikirkan lokasi yang tepat untuk membuat video kamu. Pastikan lokasi sepi dari gangguan, tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara motor lewat. Mungkin sebagai solusi kamu bisa membuat video di malam hari saat kondisi sudah mulai sepi. Karena saat kamu membuat konten dan ada gangguan, itu akan ganggu banget ke mood kamu dan konsentrasi kamu saat membuat konten. Percaya deh. Oke, hal nomor 3 adalah pakai kamera depan atau kamera belakang. Saat kamu bikin video menggunakan kamera handphone, kamu punya dua opsi, bisa pakai kamera depan atau kamera belakang. Hal ini mempunyai sisi plus minusnya atau pro dan kontranya. Ketika kamu menggunakan kamera belakang, tentunya resolusi kamera belakang lebih baik dari resolusi kamera depan pada handphone kamu. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa memonitor layar saat merekam. Sebagai solusi, kamu bisa menggunakan kaca di belakang monitor layar handphone kamu. Dan kalau kamu lebih nyaman menggunakan kamera depan, handphone baru sekarang resolusi kamera depannya udah lumayan bagus. Dan plusnya, kamu bisa memonitor layar saat kamu merekam. Tapi hal yang harus diperhatikan nih, sering banget gue lihat ini terjadi ya. Saat kamu merekam menggunakan kamera depan, pastikan kamu melihat ke arah kamera, bukan ke arah layar. Karena kamu harus melakukan kontak mata dengan viewer kamu, bukannya malah ngelihat diri kamu. Dasar narsis. Kemudian nomor 4 adalah posisi kamera. Untuk hal ini gua sangat merekomendasikan kamu menggunakan tripod dan phone holder. Kalau kamu belum punya tripod, kamu bisa pakai buku atau box-box bekas untuk memposisikan kamera sesuai dengan keinginan kamu. Hal yang harus kamu perhatikan saat memposisikan kamera adalah pastikan posisi kamera sejajar dengan muka. Hal yang biasa gue lakukan adalah mengukur lensa kamera sejajar dengan posisi hidung. Ini gue lakukan agar gambar seimbang. Jadi pastikan kamu memposisikan kamera kamu agar stabil dan membuat hasil video kamu pasti jauh lebih baik. Dan hal nomor 5 adalah, ini sering banget dibahas. Hal nomor 5 adalah lighting. Lighting penting banget untuk kualitas video kamu. Kalau kamu belum punya lighting yang proper, kamu bisa menggunakan apapun untuk menjadi sumber cahaya kamu. Kalau di siang hari kamu bisa menggunakan sinar cahaya matahari, atau kamu bisa juga menggunakan lampu belajar, lampu meja, atau bahkan juga kamu bisa menggunakan lampu flash dari kamera kamu. Tapi kalau kamu mengandalkan lampu dari ruangan atau lampu bohlam yang di atas, usahakan posisi kamu jangan tepat berada di atas bohlam. Kamu harus berada di belakang bohlam supaya muka kamu jadi terang
dan tidak tertutup bayangan dari kepala kamu sendiri. Ingat ya, jadi di belakang bohlam, jangan di depan atau di bawahnya langsung. Kemudian hal keenam, ini juga sering dibahas. Kamu harus perhatikan kualitas dari audio video kamu. Kalau kamu sudah punya mikrofon eksternal, pastikan kamu nggak lupa nyolokin ke handphone kamu. Tapi kalau kamu belum punya mic eksternal, kamu bisa menggunakan mikrofon dari handphone kamu. Tipsnya nih, pastikan ruangan benar-benar sepi saat menggunakan mikrofon dari kamera handphone kamu. Karena mikrofon di handphone itu adalah tipe mikrofon kondensor yang sangat sensitif dengan suara. Atau kamu juga bisa menggunakan mikrofon dari headset kamu. Kayaknya nggak bakal ada yang komplain deh, asal isi dari konten kamu bermanfaat dan berguna, orang pun akan menghargai itu. Daripada isi konten kamu suaranya kecil, malah banyak yang komplain kayak video gue yang pertama ini nih. Hello guys, gue baru aja beli Smoke North Coil buat Smoke North gue. Jadi buat kalian yang punya Smoke North, nggak ada salahnya lihat video ini dan kita review bareng coil-coil dari Smoke North. Oke, setelah kita melakukan hal-hal tadi sebelum merekam video, sekarang saatnya kita merekam menggunakan open camera. Minum dulu sob, aus. Gue juga bingung kenapa sekarang banyak youtuber bikin footage lagi minum gitu ya. Mungkin karena suaranya satisfying ya. Sekarang gue udah menggunakan open camera dan gue menggunakan kamera belakang sebagai media perekamnya ya. Langsung aja kita masuk ke dalam studio gue yang masih berantakan. Assalamualaikum. Yuk. Oke, inilah studio gue. Dimana gue di sini menggunakan laptop sebagai media perekam. Ya, jadi laptop ini gue koneksikan dengan handphone gue dan gue bisa mengendalikan handphone gue dari laptop. Dan buat kalian yang mau tahu caranya gimana, nanti gue akan bikin tutorialnya ketika video ini sudah mencapai like 100 lah minimal. Di sini gue pakai lampu key light ya, dengan softbox, kemudian ada juga lampu fill light, ada lampu side fill lagi yang kecil, dan gua pakai lampu LED buat taman nih ya. Ya beginilah kondisinya. Dan sekarang gua menggunakan mikrofon clip on Boya BY-M1 ya. Sekarang langsung aja kita mulai tutorialnya menggunakan open camera. Oke guys, kita mulai aja tutorialnya menggunakan open camera. Sekarang gue menggunakan screen recorder agar kalian bisa melihat apa aja yang gue lakukan di dalam aplikasi open camera. Sekarang gue pakai mode auto, yaitu auto exposure, semuanya auto di setting ya agar muka kita terang ya. Fokusnya pun gue pakai fokus auto. Oke, hal pertama nih, sekarang kita harus memposisikan kamera ya, dimana tadi gue bilang gue memposisikan kamera pas di depan muka gue dan juga sejajar, lensa kamera sejajar dengan hidung gue ya. Oke, setelah itu kalian lakukan, saatnya kita ngeset lighting. Saat ini gue hanya menggunakan lampu bohlam di atas ya. Nah, kalau kalian berdiri di depan bohlam, kalian akan menciptakan bayangan nih. Makanya kenapa tadi gue bilang sengaja di belakang bohlam ya, biar coba gue mundur dikit. Nah, biar muka kamu terang. Kalau kamu hanya menggunakan bohlam di atas, ya. Tapi kan di sini gue punya lighting, gue akan menggunakan lighting yang gue punya, ya. Gue matiin lampunya. Kalian bisa lihat perbedaan saat gue menggunakan lighting. Oke, gue udah matiin lampunya. Sekarang saatnya gue nyalain key light. Ini adalah lighting utama. Ini lighting utama. Kalau kamu punya satu lampu aja kayaknya udah cukup nih buat. Yang penting objek utamanya terang, jadi orang bisa ngeliat muka kamu ya. Setelah key light, gue akan menyalakan fill light. Nah, jadi lebih bagus ya. Fill light. Kemudian tadi gue juga ada lampu kecil sebagai lampu pengisi ya, supaya ada siluet dari bayangan gue lah istilahnya. Mau nyalain dulu. Oke. Dan juga gue punya lampu taman LED di belakang. Akan nyalain dulu sebentar. Nah,
Oke, setelah kamu setting lighting dan juga kamu pastikan mikrofon sudah connect ke handphone dan juga memposisikan kamera sejajar dengan muka kamu, saatnya kita mengatur settingan di open camera agar video kamu lebih maksimal ya. Buat kamu yang belum tahu gimana caranya mengeset atau setting tampilan open camera seperti ini, kamu bisa cek link video gue di atas. Di situ ada tutorial lengkap, gampang banget, kamu tinggal ikutin. Jadi jangan lupa ya, kamu harus lihat dulu video ini. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita mengeset exposure dari open camera. Kita akan mengeset ISO dan shutter speednya. Ya, kamu langsung aja klik icon plus minus di sebelah kiri ini, ya, akan keluar tampilan dari ISO dan shutter speed. Di sini karena gua setnya di awal auto, kita akan masuk ke mode manual. Kamu klik icon M. Oke, kita sudah masuk ke mode manual dari ISO dan shutter speed. Langsung aja kamu atur shutter speednya. Ya, shutter speed adalah slider yang di bawah ini ya. Dan harus kamu perhatikan nilai shutter speed biasanya 2 kali dari nilai FPS kamu ya. Karena di sini gue pakai FPS 24 frame per second, maka gue akan atur di 50. Ya, gue juga bisa atur di 60, tapi di sini flicker nih karena gue memakai lampu bukan LED khusus video. Jadi gue akan kembalikan shutter speed di 50. Oke. Kemudian setelah shutter speed kita set, kita akan mengatur ISO-nya ya. ISO kamu bisa pilih 100, 200, 400 ya. Semakin besar nilai ISO, pastinya akan semakin terang video kamu. Ya. Di sini kamu bisa juga mengatur ISO secara manual dengan menggeser slider ini ya. Di sini gue biasanya pakai ISO di nilai 250. Setelah kamu rasa cukup pengaturan ISO dan shutter speed, langsung aja kita lock tombol gembok untuk mengunci exposure-nya agar tidak berubah lagi nantinya ya. Setelah kamu kunci, saatnya kita mengatur white balance. White balance ini sangat penting untuk video kamu untuk mengatur temperatur warna dari video kamu. Karena bahasanya white balance berarti kita harus menyeimbangkan warna putih. Nah, sebelum kita melock white balance, hal penting yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menemukan benda yang berwarna putih ya sebagai acuan warna putih yang akan dipakai oleh open camera. Di sini gue udah siapkan buku atau kertas di mana menurut gue ini warnanya putih. Oke, sebelumnya kita harus melihat warna putih ke kamera. Ya. Setelah putihnya sudah dapat, langsung kita kunci white balance-nya. Oke. Nah, white balance-nya sudah terkunci dan memakai acuan warna putih. Kita fokusin lagi ya. Setelah itu kita akan atur fokus dari video ya, jangan sampai berubah-ubah saat bikin video ya atau tidak fokus. Di sini kamu bisa pencet icon titik 3 di atas. Nah, di sini gue memakai fokus auto ya. Kamu bisa pilih fokus auto atau fokus continuous untuk video-video yang kamu sering bergerak ya. Kalau kita pakai fokus continuous, kamu akan lihat perbedaannya saat gue kesini. Dia langsung menyesuaikan fokusnya. Tapi kalau kamu tidak bergerak atau diam aja, kamu bisa pakai fokus auto cukup. Ya, pastikan sebelum merekam kamu selalu menekan ini supaya fokus dulu ya. Jangan sampai kamu udah pindah tempat, kamu tekan lagi ya, lanjut tekan lagi biar fokusnya selalu fokus ke diri kamu. Oke, setelah itu kamu pastikan juga mikrofon sudah terhubung ke handphone ya, jangan sampai kamu udah ngerekam segala macam mikrofonnya lupa terhubung, jadi akhirnya kita pakai suara mikrofon dari Android. Itu penting banget karena gue sering lupa tuh bro, jadi pastiin mikrofon udah terhubung ya. Kemudian nih, jangan sampai lupa hal penting, kamu juga harus pikirin thumbnail dari video kamu nantinya. Jadi sebelum kamu ngerekam video, daripada nanti lupa, kamu bikin aja sekarang foto-foto yang akan kamu gunakan untuk thumbnail kamu. Kamu bisa bikin foto pose-pose yang konyol lah ya, mungkin foto kaget atau nunjuk ke atas atau begini. Jadi kamu bikin foto dulu untuk thumbnail kamu sebelum kamu lupa, mumpung cahayanya udah kamu set sesuai dengan tema video kamu ya. Oke, setelah kamu rasa semua sudah set, siap dan proper, sebelum merekam kamu melakukan tes recording dulu. Pastikan semuanya sudah sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Langsung aja kamu press record dan tes recording.
Oke guys, dan ini dia hasilnya setelah kita melakukan settingan pengaturan di open camera tadi. Setelah video kamu jadi, kamu mungkin bisa melakukan color grading agar hasil video kamu jadi jauh lebih baik. Jadi seperti ini. Gue biasanya melakukan color grading di aplikasi video editor Filmora X di laptop gue. Dan buat kalian yang mau tahu cara color gradingnya, mungkin nanti gue akan bikin tutorialnya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi cara-cara kita merekam video dari kamera Android kamu dengan maksimal menggunakan open camera. Semoga video ini bisa membantu kamu berkarya lebih baik lagi. Dan kalau kamu suka videonya, jangan lupa untuk klik like videonya. Dan kalau kamu baru di sini juga, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan bunyikan lonceng notifikasinya. Gua Azhar Muda, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Bye.